sore ya. 好的，都能听清楚是吧？OK，semuanya bisa dengar dengan jelas ya. OK，欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Welcome teman-teman ke acara program menjawab hari ini. 今天的问题不多ya, pertanyaannya nggak banyak ya. Sebentar, saya lihat dulu. Sambil saya share whiteboard. OK，如果问题不多的话，我们今天可能可以来就是看一下那首什么歌手牵手的歌ya. Jadi kalau memang pertanyaannya nggak banyak, nanti kita bisa lihat ya lirik lagu dari lagu 手牵手。好的，看一下第一个问题是问，OK mu ya. Kemarin ada kita belajar puisi 欲穷千里目, terus mu saya bilang mata, oke ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat apa ya, transformasi huruf bahasa Mandarin gitu, yang basic-basic ya, nggak semua sih, yang basic-basic, terutama yang dulu. Kalau teman-teman tahu sejarah tulisan apa namanya, Jiakuen itu yang ditulis di kulit binatang, di batu-batu, itu pertama sekali huruf-huruf Mandarin ada. Nah, itu kan biasanya huruf-hurufnya basic-basic ya. Nah, teman-teman bisa lihat huruf mu, ini bacanya mu ya. Persis kayak mirip mata ya, kalau teman-teman lihat. Nanti kalau mau jelas, teman-teman bisa buka internet, bisa lihat. Nah, ini mata kan begini ya. Teman-teman lihat ya, mirip ya, apa sih, ditebalikin jadi mu. Nah, jadi teman-teman cuma cukup ingat, oh kalau yang garisnya satu itu bacanya zhi. Masih ingat zhi artinya bisa tanggal, bisa hari, ya kan? Dan ini garisnya satu, ya. Kalau yang mu dia garisnya dua, mata. Jadi teman-teman tinggal ingat, oh simbolnya mata kita gitu ya. Mu. Nah, teman-teman ada yang bertanya penggunaan mu dengan yanjing ya. Mungkin teman-teman bingung. Kalau memang artinya sama, kenapa pakai banyak-banyak gitu ya? Bikin jadi banyak hafalan gitu. Ini yanjing. Mereka ada beda ya, walaupun artinya sama. Yanjing ini kalau aslinya sebenarnya ada satu. Cuman apa ya, sama Beijing dibaca ada 5. Jadi boleh dua-duanya. Tidak merubah arti, jadi nggak masalah ya. Oke, saya jelasin dulu mu. Mu ini dia mata, benar. Tapi dia tidak bisa, misalnya, wotemu gitu ya, mata saya. Mungkin teman-teman mau translate, oh mata saya, ya udah, mu kan mata, wotemu, kei. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu ya. Dia ada huruf-huruf tunggal yang perlu ada padanannya. Oke, nah nanti saya kasih contoh. Kemudian, kita lihat dulu yanjing. Yanjing kalau nanti teman-teman belajar menulis, kan namanya mata ya. Jadi teman-teman bisa lihat nggak unsur sampingnya ini juga dari mu. Nah, makanya kita bilang mu zi pang. Mu zi pang. Ya. Mu zi pang. Zi huruf. Pang itu adalah samping. Pangbian, masih ingat nggak teman-teman pas kita belajar letak ya, arah, kita ada belajar pangbian. Itu mah. Nah, pang itu samping. Zi adalah huruf. Jadi kalau orang misalnya nih sesama kita misalnya udah bisa kenal bahasa Mandarin, orang bilang, 比如说大家问眼睛的眼怎么写啊？眼睛的眼怎么写？眼睛 punya 眼 itu bagaimana cara nulisnya? Orang akan bilang, oh 旁边有一个木字旁，然后有一个两这样子gitu ya. Jadi ini namanya mu zi pang. Sehingga saya bilang huruf bahasa Mandarin orang bilang oh ribet ya banyak tulisannya. Sebenarnya nggak ada logika sama konsep yang bisa dipelajari. Sehingga kalaupun teman-teman belajar nulis ya itu ya, atau misalnya udah mulai mengenal huruf Mandarin, kita tinggal lihat, oh ini sampingnya ada begini ya. Lalu bilang kalau ini dua garis berarti mu. Ada hubungannya sama mata kayak gitu ya, yanjing. Nah, yanjing ini yang bisa dia berdiri sendiri. Misalnya contoh mata ya. Nah,
Misalnya contoh teman-teman mau bilang, oh, 我的眼睛 我的眼睛 berarti mata saya. 我的眼睛红了. Misalnya mata saya merah ya, mungkin panas dalam atau segala macam. Ya, 我的眼睛红了. Di situ boleh. 我的眼睛, mama 的眼睛, papa 的眼睛, dan seterusnya. Jadi dia bisa berdiri sendiri artinya mata. Nah, terus yang tadi mu, dia dipakai untuk apa? Teman-teman mungkin boleh screenshot. Saya akan hapus yang mu Jepang ini. Ya, di screenshot dulu ya. 好了吗？ Oke, 好了ya. Nah, ini saya hapus saja yang bagian bawah. Ya, saya hapus manual nggak bisa. Bentar ya. 我们再等一下, kita tunggu bentar. Masih nggak bisa. Nah, nggak apa-apa ya, saya hapus keseluruhan ya. Ternyata nggak bisa dihapus sebagian. Ini kan teman-teman screenshot kan ya semua ya. Oke. Mu. Nah, mu dia bisa gabung sama yang lain. Contoh gini. Muti. Muti artinya tujuan. Tujuan. Contoh. 你那么帮他有什么 Ya, saya langsung kasih kalimat biar teman-teman bisa bisa bedain ya. 你那么帮他有什么目的? Artinya apa teman-teman? 你那么帮他有什么目的? Ya, kamu sebegitu bantu dia. Pang ini kan bantu ya, teman-teman masih ingat ya. Nina mau pang ha, kamu begitu banget bantu dia. Yo shema muti. Ada tujuan apa? Biasanya pertanyaan ini kayak orang tuh curiga. Oh, kamu bantu dia pasti ada tujuannya sesuatu. Itu namanya niyo shema muti. Ya, tujuan. Nah, muti dipakai lagi misalnya mutiti. Nah, kalau mutiti ini kata yang netral ya, mutiti. Muti tadi tujuan, benar nggak? Muti, ti-nya bacanya sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Muti yang ini kan atas tujuan. Ti yang kedua ini, yang terakhir ini adalah ti lantai atau tanah. Nah, jadi dia diartikan sebagai tempat tujuan. Tempat tujuan. Ti ini artinya tanah, tempat, atau lantai ya. Tergantung konteks. Jadi teman-teman, oh muti saya tahu, mutiti jadi tempat tujuan. 比如说你这次的目的地是哪儿你这次 kali ini 目的地 tempat tujuan 是哪儿 adalah di mana ya. Jadi 你这次的目的地是哪儿 tempat tujuan. Ya, jadi karena ada muti, kita sekalian aja ya, mutiti, tempat tujuan. Kayak teman-teman kalau lihat jadwal schedule pesawat, nah misalnya hurufnya huruf Mandarin semua, nanti dia ada mutiti, tempat tujuannya misalnya contoh Xianggang, 还是 Hangzhou, Suzhou, misalnya contoh ya, tempat tujuan gitu ya, si apa pesawatnya, terbangnya, tempat tujuannya kemana. Oke, mutiti sudah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, pernah dengar mu piao, mu-nya sama ya. Jadi teman-teman lihat dari tadi tujuan berarti mata ya, ada hubungannya sama mata ya. Terus mutiti juga kita memandang ke tempat tujuan sebenarnya ada kaitan. 这个好了吗？我可以删除吗？ Saya boleh hapus? 好，来再来是
Mupiao. Nah, kalau mupiao mungkin nanti teman-teman ketemu juga ya, mupiao. Ini pertanyaan dari Ibu Liliana ya, penggunaan penggunaan mu sama yenjing. So, yenjing dia bisa berdiri sendiri, tapi kalau mu dia perlu gabung sama huruf lain supaya bisa jadi arti kata gitu ya. Mupiao, mupiao ini adalah goal. Kalau bahasa Indonesia sama ya, tujuan gitu, tapi beda penggunaan. Mupiao contohnya 人生目标, jadi hidup ya, 人生 itu hidup. Misalnya contoh, 你有什么人生目标? Kamu punya goal apa dalam hidup gitu maksudnya ya? 你有什么人生目标? Ini ya. 什么人 Renseng itu kehidupan, mupiao yang atas ya, goal, tujuan. Jadi tergantung teman-teman mau nyatain tujuannya dalam arti apa. Kalau yang tadi muti lebih kayak orang tuh tanya dan ada curiganya, oh, ini nama hao, mudi gitu ya. Ada tujuan apa ya gitu. Nah, tapi kalau goal yang barusan saya bahas, mupiao ini lebih ke impian, uh, hidup orang yang mau dicapai gitu ya, renseng mupiao. 人生 ini kehidupan. 人 orang, 人生 jadi kehidupan ya. 人生目标，你有什么人生目标？哦，我想当比如说我想当一位成功的人，misalnya contoh ya, saya mau jadi orang yang berhasil gitu ya, berhasil memang luas banget. Misal contoh orang jawabnya gitu ya, 我想当一位成功的人 seperti itu ya. Jadi sedikit berbeda, makanya saya pakai goal untuk mupiao supaya teman-teman bisa bedain. Oh, oke. Dari kalimat juga ketahuan ya. Oke. 然后目前 sama. Kemarin kita punya kosakata ada namanya 目前, benar nggak? 目前, kalau teman-teman masih ingat, mu saya bilang mata, qian adalah depan. Jadi yang dipandang di depan mata ini berarti saat ini gitu ya, yang berlangsung sekarang dan ada jangka waktunya seperti itu ya, 目前。目前新冠肺炎的情况怎么样? Berarti dalam jangka tempo ini COVID kondisinya gimana? Contoh ya, 目前 ya, mu-nya sama. Mu. 目前 saya nggak bahas ya. Kemarin kita bahas di materi kita. 目前 itu artinya saat ini gitu ya. Jadi dia ada jangka waktunya. Kayak kita bilang 目前 bisa 1-2 tahun belakangan ini. Pokoknya dalam waktu yang terdekat, tapi dia ada jangka waktu. Makanya kita bilang saat ini ya, 目前. Sebenarnya masih ada contoh lain ya, mulu. Mulu itu adalah daftar isi, atau kalau kita bilang di produk berarti 产品 mulu, katalog. Nah, itu semua berhubungan sama mata, benar nggak? Nah, ini pakainya mu ini ya. Jadi yang saya bilang, kalau mu dia perlu gabung sama huruf lain supaya membentuk arti. Ya, oke. Mulu perlu ditulis. Ini di screenshot dulu ya, biar saya tulis jadi lebih enak, nggak mepet-mepet. Kalau menu makanan ya maksudnya ya Pak Adi ya. Kalau menu namanya caitan, 不一样，有点ya karena dia menu makanan ya, khusus menu makanan kita bilang caitan. So kalau teman-teman mau order di restoran, 服务员菜单, cainya masakan, tan itu artinya list. Oke, ini saya clear. Oh, kalau apa namanya menu TV lebih ke mulu ya, sama seperti katalog. Mulu ini bisa daftar isi. Contohnya buku kan ada daftar isi gitu ya. Terus satu lagi tadi apa? Katalog. Atau teman-teman kalau yang katalog mau lebih lengkap adalah 产品. 产品 ini produk.
Jadi lebih jelas lagi katalognya tentang apa? 产品目录. Nanti kalau udah ke sana mau minta katalog produk katalog gimana ngomongnya ya bahasa Indonesia ya katalog produk gitu ya katalog produk. Nah terus tadi ada caitan kalau menu makanan ya 不一样它没有说目录菜 masakan makanan sayur saya tulis agak oke ya 菜 kalau teman-teman masih ingat 我们说做菜啊做菜这么 masak菜nya菜 ini 菜单 tan ini lebih ke list. Caitan jadi menu makanan. Ya, 好了 silakan di screenshot. Ya, tadi ini saya baru lihat settingan ya, sampai tunggu teman-teman screenshot target ya, goal. Ya, betul. Lebih ke situ ya. Jadi makanya saya pakai goal dalam bahasa Inggris jadi teman-teman tahu oh iya ya, lebih ke apa 目标 goal yang ingin dicapai impiannya yang tadi. Halo. Jadi perbedaannya itu ya. Perbedaannya dari mu sama yenjing. Jadi kalau teman-teman mau bilang oh 我的眼睛 berarti mata saya ya, tidak pakai 我的目 bukan. Dia nggak bisa berdiri sendiri ya, harus gabung sama yang lain. Kita lanjut. Ada yang tanya tentang zu sama jiao. Saya nggak tahu di kelas saya udah jelasin belum ya. Oke, 没关系. Sama kayak tadi yang saya barusan jelasin, zu ini kaki, ini artinya kaki. Tapi dia yang nggak bisa, maksudnya berdiri sendiri, misalnya 我的足 gitu ya, 不行不能这样讲，但是我的脚 itu benar, kaki saya ya. Ini kaki juga, tapi dia udah bisa berdiri sendiri. Contoh kakinya saya, 我的脚. Nggak kepotong kan teman-teman ya? Biar bisa jadi satu ya. 我的脚 kaki saya ya, 我的脚 ya teman-teman catat. Nah kalau cu ini nggak bisa, dia perlu sama huruf yang lain. Misalnya kita ambil contoh ya, kaki juga, 足球. Nah dia perlu huruf lain gitu ya, atau gabung sama huruf lain baru dia bisa jadi satu kosakata gitu. 足球 nya bola, 足球 jadi bola kaki. Nah, mungkin teman-teman berpikir, oh kalau gitu cu-nya boleh ganti jiao nggak? Enggak bisa ya, nggak ada cara ngomong jiao qiu, 没有这样讲. Jadi adanya 足球 bola kaki ya, sepak bola. 足球. Oke, 好了吗？足球. Nah, maka nanti kalau misalnya kita bilang sepak bola itu kan pakai tendang ya, pakai tendang berarti pakai kaki, sehingga hurufnya ya gitu ya, hurufnya sebentar, oke, ya masih ada tempat ya, saya rasa bisa. 踢足球 踢足球. Jadi 足球 pasti kata kerjanya pakai nendang ya.
Ini namanya T, Ju, Ciu. Oke, jelas ya. Oke, T, Ju, Ciu artinya ini kata kerja, verb. Menendang bola kaki. T, Ju, Ciu. Teman-teman lihat T ya. Saya tadi mau cerita bahwa T, kalau teman-teman lihat yang sebelah sini. Yang sebentar saya ke atas ya. Nah, lihat yang bagian ini. Nah, ini adalah zu pang dari huruf ini sebenarnya. Cuma kalau dia jadi sampingnya huruf yang lain, dia bentuknya jadi begini ya. Ti zu qiu, ti-nya menendang. Kata kerja yang berhubungan dengan kaki. Sehingga kalau teman-teman ketemu huruf Mandarin yang ada unsur begini, kira-kira bisa nebak maksudnya kayaknya artinya berhubungan dengan kata kerja yang berhubungan dengan kaki gitu ya. Namanya zu pang. Kalau orang bilang, zu pang, 就是这个 zu pang, zi-nya yang tadi, pangnya yang tadi yang saya tulis. Jadi kita sebenarnya terbantu sekali ya dengan ada beberapa unsur-unsur ini. Jadi yang dulu saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau tahu metodenya sih nggak sulit ya. Ibaratnya kayak pakem-pakem rahasianya sih nggak sulit. Zu, zi. Ini saya nulisnya menurun ya, biar cukup. Namanya zu pang. Jadi selain T ada misalnya kwa. Teman-teman lihat huruf kwa. Saya cari tempat kosong ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kwa ini artinya melangkah. Melangkah itu berhubungan dengan kaki gitu ya. Kwa. Kwa. Melangkah. Oke. Halo. Ya, silakan di screenshot. Jadi sama, zu dia tidak bisa berdiri sendiri, kalau jiao dia bisa ya. Teman-teman masih ingat saya pernah kasih satu istilah xie jiao, artinya istirahat ya, xie jiao mai yin liao. Teman-teman kalau masih ingat kayaknya di beberapa sesi kemarin ya. Jadi kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke China, misalnya jalan-jalan ke gunungnya, biasanya kan ada pemandangan alam, terus kita ya bisa lihat iklan ya, iklan yang ditulis tangan sama Lao Baixing. Lao Baixing itu masyarakat setempat ya, namanya Lao Baixing. Nah, biasanya xie jiao mai yin liao ya. Jadi karena jiao-nya sama yin liao, i a o, jadi kan nyambung ya, jadi bagus gitu. Xie xie jiao 就是这个脚，xie xie jiao mai yin liao. Dia nggak akan bisa pakai xie xie zu, pusing dah, karena zu tidak bisa berdiri sendiri. Itu perbedaannya ya. Ini pertanyaan dari teman kita Marina, terus satu lagi yang tadi Mu dari pertanyaan Liliana. Itu saja dari pertanyaan yang ada. Terus kalau kita ke guru, kita bisa bahas tentang lirik lagu ya. Kayaknya sudah beberapa minggu kita ke pending. Sisi jauh main Leo perlu ditulis lagi. Kita udah pernah nulis sih sebenarnya ya. Perlukah? Kalau nggak perlu, kita boleh lanjut ke lirik lagu ya. Sebentar, lirik lagunya saya sudah convert ke PDF, jadi teman-teman mungkin bisa screenshot hari ini dengan lebih jelas ya. Zu pang artinya, zi itu huruf, pang itu adalah samping. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu, nanti ya, kalau misalnya nanti teman-teman ada sesi menulis, teman-teman bisa lihat lausunya ngajarinnya, dia pasti kasih tahu unsur bahasa Mandarin itu ada yang nulisnya dari samping. Nah, ini maksudnya cara nulisnya dari samping. Jadi saya nulis dari ini dulu, baru ke samping. Ada nulisnya dari atas. Ini cu, nulis dari atas ke bawah ya. Jadi ada beberapa metode penulisan gitu ya. Nah, cu pang, kenapa disebut cu pang? Karena dia ditaruh di samping huruf T gitu. Jadi kalau orang bilang, T 哪一个 T 老师，比如说udah kelasnya advance ya gitu. Nah, muridnya tanya T 哪个 T gitu ya. T yang mana 老师? Terus 老师 bilang足字旁的 T. Nah, 足字旁就是这个. 足 yang ditaruh di samping. Sebentar. Kalau saya gini teman-teman nggak kelihatan. 足 yang ditaruh di samping ini namanya 足字旁. Jadi struk
apa ya, struk huruf zu yang ditaruh di samping gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman berkesempatan atau mungkin ada yang sudah mengenal huruf Mandarin pasti paham bahasa Mandarin ada yang huruf-huruf yang tulisnya dari atas ke bawah, terus ada yang dari berarti kiri ke kanan ya. Jadi harus sebenarnya sih nggak sulit karena dia punya aturan gitu ya. Jadi semua bisa dipelajari ya. Oke, halo Ma. Kalau sudah, tadi sisi jauh puyong, oh nggak usah ya, karena udah pernah tulis. Yuk lanjut artinya shou qian shou. Hada. Sebenarnya banyak kata-kata yang diulang ya, tapi teman-teman bisa lihat nanti bisa dengerin ulang lagunya di YouTube. Bentar. Shou qian shou. Coba saya share. Oh, oke. Sepertinya saya perlu share-nya di sini. Lebih nggak kepotong. 同学们，请稍等，bentar ya. Teman-teman sudah buka lagunya di YouTube belum? Nanti kalau keburu, saya karena pakai laptop bisa puterin ya. Ini lagu sudah puluhan tahun ya. Kalau teman-teman pernah dengar, lagunya udah lama banget. Waktu itu ada Fei Dianxing Fei Yan di Shanghai ya, di Hong Kong ya. SARS di Hong Kong, terus artis-artisnya pada nyanyi bikin lagu ini. Nah, itu lagu artinya bagus. Terus kalau yang saya lihat artinya bagus sama kata-katanya simple ya. Beda sama lagunya Jay Chou ya. Teman-teman tahu Jay Chou, Zhou Jielun? Kalau lagu Jay Chou itu enggak begitu langsung teman-teman baca langsung tahu artinya, enggak. Mesti dipahami, oh ini ada konotasinya gitu. Nah, kalau yang lagu yang ini yang saya barusan mau kasih, ini dia benar-benar langsung artinya gitu, nggak ada konotasi-konotasi ya. Jadi lebih mudah dipelajari dan teman-teman juga bisa ambil kosakata dalam lagunya. Oke, ada ternyata. Nah, kalau ini kayaknya nggak kepotong ya, jadi halaman per halaman. Hop, kita lanjut. Kayaknya halaman 1 kemarin kita sudah bahas ya. Jadi perlu diulang atau nggak usah? Nah, bagi teman-teman yang kemarin screenshot-nya nggak oke, mungkin boleh screenshot yang ini ya. Saya sudah pindahin ke tab, jadi dia share-nya nggak kepotong-potong. Ya, shou qian shou, sampai teman-teman mau screenshot ya. Qian itu artinya gandengan, ya, shou qian shou. Gandengan tangan gitu ya. Jadi bergandengan tangan, shou qian shou. 我们手牵手去奶奶家 misalnya ya. 现在就不能手牵手了啊，因为sekarang mungkin kita nggak bisa gandengan tangan ya karena kondisi COVID 呀，新冠肺炎的原因，所以我们不能手牵手。但是我们可以在网上手牵手，网上itu internet ya, tapi kita bisa gandengan tangan via virtual ya. Nah, 手牵手 dipakai untuk kata-kata sehari-hari kok. 你们可以手牵手去朋友家, misalnya contoh kita kasih tahu anak-anak gitu ya, contoh ya. Nah, berdua gandengan tangan itu boleh ya, 手牵手。再来是世界乍看之下有点灰，有点 itu agak ya, 世界 dunia. 乍 ini artinya dalam waktu yang singkat ya. Jadi 乍冷乍热 artinya cuacanya nggak bagus, sebentar dingin, sebentarnya panas. Jadi itu bikin orang kadang-kadang bisa sakit ya, namanya 乍。等一下，比如说大家要说天气sebentar, harusnya saya bisa tulis di sini. Ya, bisa ya. 天气不太好, tidak terlalu bagus. 乍冷, 冷 itu artinya dingin. Terus 乍热
Ca. Long artinya dingin. Ca artinya sebentar ya, dalam waktu yang singkat. Terus ini ca, re panas. Oke, 天气 cuaca 不太好, tidak terlalu bagus. Ini bisa dipakai teman-teman boleh tambahin juga 天气不太好，乍冷乍热，你要多注意身体。Kamu mesti perlu memperhatikan kesehatan ya. Seperti itu. 乍nya memang jarang dipakai di sehari-hari ya, dipakai seperti ini ya. 乍冷乍热。世界乍看之下有点儿，之下itu di bawah ya. Jadi dunia itu kelihatannya gitu ya beserta isinya agak yotir. Hui itu abu-abu. Warna abu itu namanya huise. Nah, ini lebih ke konotasi ya, tapi nggak banyak. Huise artinya warna abu-abu. Se ini warna ya. Warna abu-abu. Oke, 好，kita lanjut ya. 你微笑的脸, ini satu frase kalau teman-teman lihat ya. Mukamu yang tersenyum gitu ya. 你微笑的脸有些疲惫. Sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari dari lagu. Dari apa ya, grammar, format kalimat sebenarnya teman-teman bisa belajar. Karena lagu juga dia mengikuti format grammar ya, jadi bukan asal disusun juga. 你微笑, 微笑itu tersenyum, 微笑。你微笑起来很好看, misalnya ya, begitu kamu senyum sangat bagus kelihatannya, manis maksudnya ya. 你微笑, 微笑 ini tersenyum. Kalau 笑 itu ketawa ya. 你微笑的脸有些疲惫, 有些 ada beberapa. 疲惫 ini adalah 累, capek. Cuman lebih dari capek gitu ya, lebih dari lei. Jadi kenapa nggak pakai lei, Lao Shi? Ini menunjukkan lelah-lelah yang sangat-sangat namanya 疲惫 ya. Oke. 你微笑的脸有些疲惫. Jadi ada kelelahan di wajahmu yang tersenyum. Jadi ini satu frase ya, 你微笑的脸, mukamu yang tersenyum, agak ada beberapa bentuk kelelahan atau keletihan. 好了吗? Ya, saya lanjut ya. Kalau yang nggak perlu penekanan, saya akan terusin ya. 抬起头. 抬起头 ini satu frase. 抬 artinya angkat. Angkatnya untuk kepala ya. Kalau kemarin kita pernah bilang angkat tangan namanya 举手. Jadi angkat kepala sama angkat tangan kata kerjanya kebetulan dibedain. Tapi teman-teman nggak usah pusing ya. Aduh, gimana ya hafalnya? Nggak semua begitu ya. Beberapa saja. Jadi 抬头 itu artinya gini, 抬头. Nah, 抬起头 berarti angkat kepala. 这位同学，请你抬起头. Di sehari-hari dipakai. Artinya, teman yang ini, misalnya saya guru ya, lagi ngajar di kelas, terus muridnya nunduk mulu gitu ya. Nah, saya bilang, 这位同学，你好，请你抬起头. 就是这个抬起头. Ya, angkat kepala. Kalau 举手, 请大家举手. Teman-teman yuk angkat kepala yuk. Gitu. Angkat tangan ya, 举手. Gitu ya, kalau 抬头 begini. 抬起头, 天空, 天空 ini adalah langit. 天空就要亮起来. 天空 langit 就要 akan, dari 要 akan. 亮 terang. 天亮了, 亮 itu terang ya. 起来 ini cuma frase, kan kalau langit terang kan memang naik ke atas kan, mataharinya seolah naik ke atas, namanya 起来, bangun ya. 抬起头，天空就要亮起来. Oke, jadi angkat kepalamu maka si langit akan segera terang ya. Jadi melukiskan bahwa dunia bersedih ya, seperti itulah, seperti kira-kira kondisi yang kita hadapin sekarang. 不要放弃, 不要 di sini artinya jangan. Nah, tapi kalau misalnya anak kita bilang, Mama, 我不要吃, 我不要吃 berarti saya nggak mau makan. Huruf Mandarinnya sama teman-teman, tinggal konteksnya saja. Jadi teman-teman tinggal melihat dari arti konteks kalimat itu ya. Kalau Anda bilang, 我现在不要吃, berarti saya sekarang nggak mau makan. Tapi kalau 不要放弃 gitu ya, sama dengan 别放弃. 别 teman-teman sudah belajar ya.
别 artinya jangan. 别 就是不要的意思, sama. Nggak ada perbedaan, tinggal teman-teman mau pakai yang mana ya. Ini komposernya ya bikinnya pakai 不要 ya. 不要放弃, 放弃 kita udah pernah belajar menyerah ya. 像同学们说，哎呦，老师，我一直把生词忘了呀，我一直 terus 把生词忘了, jadi lupa terus ya sama kosakata ya, belajar yang baru, yang lama lupa gitu ya. Oh, 很想放弃 ya, artinya apa? 很想放弃. Ini sinyal ya. Belum ada chattingan yang masuk. Oke, 很想放弃 jadi pengen ya, pengen banget mau nyerah gitu ya. 放弃就是这个可以用. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya walaupun sudah kasih arti di bawah, tapi saya lebih kejelasin cara gunain terutama di sehari-hari. Jadi teman-teman belajar lagu kosakata dan bisa tahu oh dipakai ya di kalimat-kalimat sehari-hari ya. Nah, jadi 别放弃，不要放弃都可以ya. Teman-teman bisa pakai ya, jangan menyerah dong gitu ya. 不要放弃。你的希望和期待，你的希望 harapanmu dan 期待 penantian ya, 期待。待 ini stay, kalau teman-teman masih ingat ya, stay at home 就是这个待在家里。但是 dia mesti baca nada satu, 待. Nah, ini dia 期待 dipakai untuk kata benda penantian ya. Siwang harapan, penantian artinya menunggu sesuatu ya. Kita sebenarnya semua sama dalam kondisi yang sekarang, kita berharap semuanya cepat berlalu. Kita menanti-nantikan misalnya contoh ada obat yang begitu diminum bisa sembuh dalam 2-3 hari seperti itu ya, sehingga orang-orang nggak perlu rawat inap dan segala macam. Itu namanya 期待 ya. Jadi 我很期待，比如说teman-teman punya idola artis siapa? Korea nih kayaknya ya. Boleh bantu komen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang suka artis Korea ya, misalnya contoh ya. Nah, siapa ya namanya? 其实我不太看韩剧，所以我不知道. Saya nggak nonton drama Korea ya, jadi nggak tahu artis Korea yang lagi ngetop siapa. 周杰伦是artis apa? 他是台湾还是中国ya? Oh, Lee Min Ho ya. Kalau 周杰伦 Jejo itu memang artis Taiwan atau China ya. Nah, kalau yang tadi ada siapa? Lee Min Ho. Oke, amin ya. Elizabeth. Ya, misalnya contoh lah ya, Lee Min Ho mau ke Indonesia bikin dia artis film ya. Oke lah, misalnya contoh dia mau ke Indonesia bikin press conference ketemu fansnya ya. Jadi kita bisa bilang, Lee Min Ho 要来了. Oh, 对呀, 我很期待. Jadi saya sangat mendamba-dambakan ya, 期待. 我很期待. Jadi 期待 bisa dipakai untuk kata benda, artinya penantian, bisa dipakai untuk yang aduh, pokoknya saya ini banget gitu ya, menanti-nantikan banget ya, mengidam-idamkan banget. Namanya 我很期待. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat siaran TV yang entertain bisa bilang terakhir misalnya presenternya udah mau tutup acara dia akan bilang 期待与你下期再见. 期待就是mengidam-idamkan, mendamba-dambakan, 与你 dengan kamu ya, sama dengan 和你. 下期 berarti next ya, next edition, 再见, ketemu lagi ya, 很期待. Oke. Oh ya, Ibu Farida, kalau ini kalimatnya nggak bisa ya. 我跟蔡老师很期待，不能。我很期待能见到蔡老师, itu baru oke. Ya, maksudnya sangat berharap bisa ketemu saya gitu maksudnya ya, Ibu Farida. Kalau gitu saya koreksi ya kalimatnya ya. Jadi 我很期待能见到蔡老师, artinya saya sangat mendamba-dambakan bisa ketemu 蔡老师 contoh ya. Jadi kalau benar maksudnya ini yang saya perbaiki ya. Jadi nggak bisa 我跟蔡老师很期待。我跟蔡老师很期待什么? Misalnya saya dan 蔡老师 sangat mendamba-dambakan apa? Ya, seperti itu. Benar nggak yang saya nangkap maksudnya begitu? Oke. Kalau gitu sebentar ya. Jadi gini, cita itu sebenarnya sangat mendamba-dambakan apa gitu. Dia perlu ada objek. Sebentar, ini saya hapus ya. Teman-teman sudah screenshot.
Jadi teman-teman kalau suka lagu sebenarnya bisa apa ya? Bisa belajar ya dari apa arti-arti lagu terus dibikin dalam kalimat, membantu sekali ya. Misalnya 我很 atau saya nggak pakai inilah ya, saya pakai ini. 我很期待能 bisa gitu ya. 见 ketemu, 见到 Cai Lao Shi. Nah, ini objeknya tinggal teman-teman ganti ya. 我很期待能见到你. Misalnya contoh teman-teman punya teman yang kenalannya virtual ya. Zaman segini kenalnya virtual nggak bisa ketemu. Nah, kita berharap, 我很期待能见到你. Objeknya kita tinggal ganti ya. Saya sangat berharap gitu ya, mendambakan bisa bertemu dengan bla 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 ya. 我很期待能见到谁 gitu ya. Oke, lanjut ya. Siwang和期望 bedanya apa? Siwang lebih berharap aja. Kalau siwang itu harap banget gitu ya. Jadi kalau 我们说不要太多的期望怕会失望, takutnya kecewa ya. Kalau siwang dia biasa aja. Jadi kayak level harapannya kalau siwang mungkin segini ya, misalnya skalanya 5. Tapi kalau siwang yang ditanya Yunita ya, skalanya bisa 8 sampai 9 gitu. Beda apa? Ekspektasi levelnya beda ya. Oke ya. Lanjut. 沙漠中的一滴泪. 沙漠 itu adalah gurun pasir ya. Zhong di tengah-tengah. 沙漠中的一滴泪. 一滴泪. Lei ini adalah teman-teman bisa lihat, bantu saya lihat ya. Lei. Ada unsur yang tadi kita pelajari nggak? Teman-teman bisa bisa zoom sendiri kan? Nih, lei. Ada unsur yang tadi barusan kita iya, ada mata ya, mu, benar nggak? Nah, jadi lei itu ada air mata, berhubungan sih ya. Jadi menurut saya Hanzi nggak sulit kalau teman-teman ada belajar unsurnya, tapi memang perlu belajar basic itu ya. Jadi kalau begitu langsung dikenalin, udah ya, ini huruf lei, hafalin, ini huruf yenjing, hafalin, tanpa diceritain mungkin agak bingung, aduh banyak banget gitu ya, nggak punya patokan. Nah, tadi teman-teman bisa lihat ya, 泪 air mata itu ada 3点水，对吗？然后一个目，刚才我们学了目 mata, matanya ada air, jadi air mata ya. Ti ini artinya setetes ya, ini kata bilangan, kata satuannya. 沙漠中的一滴泪, jadi setetes air mata di gurun pasir yang kering. Ya, ini istilah konotasi ya, artinya setitik harapan kecil gitu ya, akan berubah menjadi ya huacheng. Ini kemarin saya udah bilang huacheng berubah menjadi luzhou de hushui. Bentar, saya tunggu teman-teman screenshot baru saya balik ya. Kalau nggak dia tulisannya bergeser. Halo Ma? Halo Ma? Ya, walaupun belajar lagu ya, saya berharap teman-teman bisa dapat kosakata yang lainnya. Sebentar, saya hapus saja. 化成绿洲的湖水, 化成 沙漠 artinya gurun pasir, terus Zhong artinya tengah, tapi ya artinya di tengah-tengah gurun pasir gitu ya. 沙漠中的一滴泪, jadi setetes air mata di tengah-tengah gurun pasir. 化成绿洲的湖水, jadi di atas kan teman-teman lihat ya, jangan menyerah. Walaupun harapannya cuma setitik air mata doang, tapi dia tetap akan bisa berubah jadi danau ya. Hu itu danau. Hu shui, air danau. Liu Zhou itu ada oasis ya, tempat bermuara yang lebih gede. Jadi nggak apa-apa walaupun setitik air mata yang kelihatannya kayak harapannya kecil banget gitu ya, pasti akan bisa berubah jadi air yang ada di oasis ya, air danau yang ada di oasis. 化成绿洲的湖水. Hu ini adalah danau, shui itu air ya, 绿洲 oasis. 好了。Jadi kalau ini konotasi ya, bahwa jangan menyerah, walaupun harapannya kecil, kita tetap berharap dan berdoa. Oke, 真心
若能被看见，梦会实现. Ini penggalannya ya. 真心 itu artinya kesungguh-sungguhan hati, keseriusan hati. 我是真心的 artinya apa? Dipakai kok sehari-hari ya. 我是真心的. Dia menghapus yang lain. Ya udah nggak apa-apa. 我是 我nya saya, 是 adalah, 是nya adalah, kita udah belajar juga. 真心的. Oke, 真心nya saya taruh bawah ya, biar nggak kepotong. 真心的. Ya, saya serius. Ya, ini bisa untuk teman-teman yang bagi yang single mau nyatain cintanya ya, 真心 ya, saya serius. Atau ya saya bantu kamu tulus lah gitu ya, nggak mengharapkan apapun. Namanya 我是真心的, 真心, 真 sungguh, sin hati ya, 真心若itu artinya jika, 若 artinya jika, sama dengan 如果, sama. Cuman 若 itu lebih bahasa tulisan, kalau 如果 lebih bahasa ngomong ya. 如果什么什么什么, jika saya apa gitu ya. 如果比如说什么如果我能去中国，我就要到处旅行. Misalnya, kalau saya bisa pergi ke China nih sekali aja, saya mau jalan-jalan di berbagai tempat ya, 到处旅行 ke tempat-tempat banyak tempat itu namanya 到处. 真心若能 bisa ya, teman-teman sudah belajar. 被 ini kita belum belajar. Partikel yang mempasifkan kalimat namanya 被. Terlihat, 看见 itu terlihat ya. 真心若能被看见. Kalau kesungguhan hati bisa terlihat. Terus ini penggalannya 梦会实现. 梦 itu artinya mimpi ya. Mimpi, impian, akan, hui akan. Teman-teman masih ingat ya, kayaknya gara-gara kita sering pakai akan, teman-teman sudah tahu hui-nya akan ya. Hui 实现, 实现 ini terwujud, terlaksana. Sorry ya, artinya kepotong di halaman berikutnya kayaknya. 实现 terwujud ya. 老师，我的梦实现了. Dipakai 我的梦实现了. Artinya impian saya sudah terwujudkan ya. 我的梦实现. 若 artinya jika ya. Bisa berarti seperti ya. Ya, kalau dia digabung sama apa namanya? Benda ya, benda. Ya, kayak kamu bilang 若雪, 雪 itu salju. Jadi ya seperti, ya mirip salju gitu ya. Nah, tapi kalau di sini karena dia gabung sama kata kerja, 若能被看见, berarti jika bisa terlihat. Tergantung dia gabung sama mana ya. Ini Pak Asan, B Asan. Shamuo hanya unsur air juga. Kan padahal artinya gurun, nggak ada hubungan sama air. Gimana tuh, Laus? Oh, oke. Ya, Pak. Tidak semua begitu ya, Pak. Kalau Bapak tanya saya mesti tanya orang yang bikin bahasa Mandarin ya. Saya cerita sama teman-teman bahwa ada unsurnya. Memang nggak semua, betul. Tapi apa ya, 80-90% gitu ya. Nah, kalau Bapak tanya saya, sha mo. Sha itu dari pasir. Mo itu adalah tempat yang sangat besar. Nah, sha itu karena dia berasal dari air, makanya ada unsur air, Pak. Jadi kalau mau ditarik logikanya jadi ke belakang ya, maksudnya jadi asal muasal. Jadi sha itu adalah pasir. Mu artinya tempat bermuara gitu ya. Nah, gurun pasir isinya pasir ya. Walaupun teman-teman berpikir kan gurun pasir nggak ada airnya gitu ya. Oke. Nah, tapi sha kita tarik berarti satunya. Sha itu ada unsur tiga titik air karena pasir ambilnya dari air gitu ya. Benar nggak? Walaupun saya nggak terlalu paham, maksudnya ya si pasir dari mana prosesnya, 我不太知道。但是我知道的是，rata-rata orang ambil pasir, maksudnya nambang pasir itu memang ambilnya dari laut, dari air gitu ya, benar nggak? Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan saya, sha itu dari air juga. Itu ya Pak Hasan ya. Jadi memang nggak 100%.
Cuma kalau mau diceritain berarti dia ada unsur-unsur kaitannya ke belakang ya. Oke. Ya, sudah. Lanjutan dari halaman 1. Ya, jadi kenapa saya lebih bercerita supaya teman-teman nggak merasa iya, Laoshi udah tahu gitu ya. Jadi gampang gitu bagi Laoshi, tapi bagi kita kan nggak ada pegangan apapun patokannya. Nah, makanya kenapa saya cerita, oh teman-teman ini ada unsurnya nih gitu ya. Kalau semua huruf saya mau ceritain, mungkin kita 1 jam cuma bahas berapa huruf. Ya boleh sih kalau teman-teman mau ya. Kalau saya pribadi, saya belajar huruf Mandarin ini, saya pakein kayak gitu. Maksudnya, oh cara saya bisa menghafal tuh begini. 所以不是我很棒, bukan saya hebat. Bukan, karena saya menemukan metode untuk yang cocok buat diri saya. Dan saya memang share ke teman-teman ya, bahwa oh ini unsurnya begini. Supaya teman-teman, oh ya, saya tahu nih ada unsur ini. Jadi kira-kira membantu kita untuk menghafal artinya ya. Oke, saya lanjut ya. Saya clear, kita ke halaman 2. Sebentar. Iya, cuma memang nggak semua huruf ya. Oh ya, ini ketulusan jika terlihat maka impian akan menjadi kenyataan ya. Artinya kebuang ke halaman 2 ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kan bisa dapat file lengkapnya. Oke, lanjut ya. 手牵手我的朋友. Nah, kalau ini udah gampang ya. 我的朋友 teman saya, 手牵手 bergandengan tangan. 爱永远在你左右. 爱 itu cinta. Penggalannya gini ya, ai cinta, sebentar, ai cinta, 永远 ini selamanya, forever ya, selamanya. 在你左右, teman-teman, kalau teman-teman lihat, walaupun ini memang dia tidak ada yang lain ya, nah tapi teman-teman jadi ingat ya, 在nya, oh harus ditarik ya, 在你左右, di samping 左 ini kiri, sebentar, 左 ini kiri. Zuo-nya kiri, you-nya kanan ya. Jadi cinta selamanya berada di samping kiri kamu. Berarti ya di samping kiri kanan kamu. Berarti ya di samping kita ya, di sisi kita. Ai 永远在你左右. 不要. Ini muncul lagi ya, 不要 artinya jangan ya. 不要再. 再 masih ingat artinya apa? 再见的再 lagi ya. 恐惧. 恐惧 itu lebih tahapnya lebih takut dari 害怕. Mungkin teman-teman tahu, oh, 老师 saya tahu takut artinya 害怕, takut. Ya, 恐惧 ini lebih ke serem. Ya, teman-teman tahu istilah serem ya. Nah, jadi kalau di sini saya nggak pakai serem lagi gitu ya. Saya pakai takut ya. Oke. Jadi 不要再恐惧, tidak perlu takut lagi gitu ya. 不要再恐惧. Teman-teman juga lihat 恐惧, 不要再恐惧. 绝不要放弃. 绝 itu artinya absolutely ya. Jadi mutlak gitu ya. 绝对, 绝不要放弃. Jadi jangan mutlak gitu ya. Jangan menyerah. Jadi penekanan bahwa jangan takut, jangan menyerah juga. 放弃 tadi sudah ya. Nah, 恐惧片 kalau teman-teman suka nonton. Di sini ada suka film horor. Nah, ini namanya 恐惧片. Oke. Ada yang suka? 等一下，我给大家写一下恐惧片. Ya, jadi biar teman-teman langsung hafal. Oh, oke ya. Jadi kalau teman-teman yang suka film horor bisa langsung hafal nih kosakatanya ya. Ini bentar ya. Ininya saya agak lelet. Jadi nggak enak tulisnya. 等一下. Saya udah kasih titik masih nggak. Oke. 恐惧. 恐惧 lelet ya, munculnya pelan-pelan. Piannya ini ya. Pian artinya film. Nah, 恐惧片 ini film horor ya. Teman-teman tulis bahasa Indonesia sendiri ya. Ya, 恐龙 ini juga artinya dinosaurus ya. 恐龙, longnya long naga. Ya. 恐惧片. Teman-teman kalau lihat ya, 孔nya ada hati, 句nya ada hati. Ini namanya hati yang ditaruh di bawah. Teman-teman lihat kan, xie de kan. Terima kasih ya, ada hati. Nih. Ini namanya hati, xin. Tadi ada 真心 对吗? Nah, teman-teman bisa lihat. Sin yang ditaruh di hati, yang taruh di bawah,
bentuknya seperti ini. Tapi kalau sin yang ditaruh di samping bentuknya seperti ini. Teman-teman lihat dua-duanya ada hati ya. Jadi berkaitan dengan perasaan takut ya, 恐惧. Nanti kalau teman-teman lihat pa, 害怕的怕, takut, nah ada ini juga unsur hati namanya 竖心旁. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu huruf Mandarin, ini artinya apa ya? Tapi ini kayaknya pasti berhubungan sama hati sih, ada unsur hatinya, ini ada unsur hatinya gitu ya. Oke, 恐惧, 绝不要放弃, absolutely, jadi mutlak gitu ya, jangan menyerah, penekanan aja sih ya, 绝不要放弃. Saya lanjut ya. Oh ini pa, sorry, pa artinya takut ya. Cuman level ketakutannya sedikit berbeda dengan yang tadi 恐惧, serem ya. 我们说我觉得很恐惧 misalnya saya merasa serem ya, 觉得很恐惧. 再来这一切 teman-teman, kalau teman-teman yang melihat pinyin ya, ini kebetulan saya lihat 一切 nya harus nada 4. Sorry ya, ini komputer baca cie. 一切 teman-teman boleh bantu revisi ya. 这一切 artinya seluruhnya ini. 一切 itu artinya seluruhnya ya. Sama dengan 全部, sama dengan satu lagi apa ya teman-teman? Oh ya, 全部 yang teman-teman pernah belajar ya. 全部一切 sama. Terus teman-teman mungkin berpikir, 老师, 为什么si komputer gitu ya muncul nada satu? 切 ada satu, 对吗? Sebentar. 切 ada satu itu artinya memotong, mengiris. 切苹果 berarti motong si apel ya, 切苹果. Jadi bisa memotong atau mengiris. Oke. Jadi si komputer kan dia dimasukin sistem taunya nada satu, tapi sebenarnya dia ada bacanya nada 4, artinya seluruhnya ya. Nah, kalau nada satu artinya kata kerja, memotong, mengiris. Tapi kalau seluruhnya ya, keseluruhan. Saya lanjut ya. Ya, Ibu Liuli yin 恐惧 sama 恐怖 恐惧 很恐惧 很恐怖 对 一样 sama ya, ada bilang serem ya 很恐怖 恐怖片 恐惧片 都可以 ya, artinya serem ya, ketakutan. 再来恐龙 dinosaurus tadi udah. Oke. Ya, oke. Berarti udah semua ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita agak pelan tapi saya jelasin penggunanya daripada teman-teman baca di rumah sendiri. Ini maksudnya apa gitu ya. Oke ya. 这一切将会度过. 将 akan, 会 juga akan. Ini partikel ya. 将 akan, 会 akan. 度过 dilalui. 度过. Teman-teman masih ingat 过? Kita di materi pernah belajar ya. Teman-teman melewatinya dengan bagaimana? 大家过得怎么样? 就是这个过 ya, dilewati. Jadi 这一切将会度过. Teman-teman bisa pakai sehari-hari juga bahwa ya jangan takut ya gitu ya. 这一切将会度过. Semuanya ini akan berlalu ya. 就是这个过, 度过. Oh ya, tadi saya mau jawabin. Atau seluruhnya ya Yunita. Cuman saya nggak masukin sebagai sinonim karena penggunanya sedikit berbeda. Kalau icie dia benar-benar bisa berdiri sendiri gitu ya. Icie seluruhnya. Kalau tou dia adalah partikel. Jadi 这一切都将会度过. Nah, jadi karena dia ada si subjeknya seluruhnya, baru dia bisa pakai tou. Tapi kalau misalnya 这都将会度过 nggak bisa. Karena dia nggak ada subjek ini. Nggak ada subjek icie sama 全部. Nggak bisa ya. Jadi tou itu sebenarnya dia partikel yang dikhususkan untuk benda-benda yang jamak. Misalnya 我们都吃了 ya, 我们nya dia perlu ada si subjek, tapi subjeknya jamak baru perlu tou partikel ya. Jadi beda sifat huruf. 将会 akan Ibu Feni ya. 将会 artinya akan, 度过 melewati. Ibu Katarina, ini tidak dari modul, ini sebenarnya saya pernah putarin lagu namanya Shou Qian Shou, terus teman-teman minta
diartikan biar kalau dengar lebih tahu ya artinya apa. Jadi saya bahas seperti itu. Saya juga nggak minta panjang share apa alasannya karena kadang-kadang kan nggak semua orang ikut di program Selasa. Jadi begitu panjang share panjangnya kasihan ya mesti jawabin pertanyaan ini apa, kenapa nggak dimasukin ke materi. Jadi kemarin saya akhirnya pikir ya sudah nggak apa-apa kalau teman-teman yang hari Selasa ikut ada nomor WA saya mau minta teksnya sama link YouTube-nya nanti saya kasih secara pribadi. Jadi biar panjang nggak repot ya karena panjang begitu share muridnya kan banyak banget nanti pada yang panjang ini apa ya panjang ini apa ya kasihan panjang ya oke 好再来是 dua kalimat terakhir ya oke 因为你和我因为 teman-teman boleh bantu revisi ya 因为 w-nya ada 4 ya 因为 karena 你和我 kamu dan saya 才有明天的彩虹 barulah ada pelangi di esok hari. Caihong itu pelangi. Cai itu artinya berwarna-warni. Caihong pelangi. Banyak anak cewek yang pakai nama Hong, coba Hong. Hong yang ini. Kalau ada nama panggilan nama orang cewek, karena Caihong bagus ya, pelangi. Jadi dipakailah si Hongnya untuk nama orang ya. Oke. 才有明天的彩虹 barulah ada pelangi di esok hari. Terus 手牵手我的朋友 udah sama. Teman-teman nggak usah khawatir, kok bahasa lumayan lama ya. Saya banyak banget kosakata baru gitu ya. Dia katanya banyak diulang-ulang. Jadi nanti ke depannya masa halaman berikutnya kita udah lebih cepat lagi ya. Ini dulu teman-teman boleh screenshot. Sebagai penutup nanti saya putarin lagunya. Terus teman-teman kita lanjutin minggu depan ya. Oke nggak? Atau terlalu bosen karena teks lagu. Nah, kalau misalnya terlalu bosan, teman-teman bisa lanjutin sendiri dengan baca lagi ya. Sebenarnya saya udah kasih lengkap sebentar. Oh, suka. Nggak apa-apa ya. Jadi, apa? Kalau saya sih, menurut saya walaupun begini, teman-teman dapat kosakata dan cara penggunaan ya. Tapi kalau misalnya, oh lanjut ya. Oke. Soalnya ini, apa? Jadi agak lama sih memang ya. Oke. Kalau gitu ini saya clear. Kita dengar lagu ya sebagai penutup ya. Jadi udah belajar terus banyak kosakata kayaknya hari ini ya. Kepalanya udah lumayan panas. Kita boleh dengerin lagu dulu ya. Lagunya nanti teman-teman juga boleh minta linknya ke saya. Sebentar. Kalau saya pribadi sih banyak dapat kosakata waktu dulu belajar itu di lagu. Jadi menurut saya lumayan ya. Kayak saya beberapa kali ada nyanyi penggalan-penggalan lagu itu ya karena memang membantu saya pertama, terus yang kedua membantu saya untuk kosakata, membantu saya untuk pronunciation, membantu sekali. Ya, kalau teman-teman suka lagu. 等一下啊，我这边的讯号好像是不好。Koneksi saya kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa ya, saya putar ya sebentar. Karena saya pakai laptop jadi bisa. 有点慢。大家请等一下啊。Oke ya, berarti saya pikir takutnya bosan ya. Aduh, ini lirik lagunya banyak gitu. Oke, tapi nggak terlalu sulit dibandingkan punya Jejo. Kalau punya Jejo, oke, saya perlu cerita dari sejarah lagi ya. Kayak dia ada beberapa lagu, tapi memang yang tulis hebat ya. Penggunaan bahasa kata-katanya memang hebat. Sebentar, 手牵手。Oke, saya sudah ketemu. Oke ya, suka ya. Kalau suka kita minggu depan bisa lanjutin. Jadi teman-teman bisa belajar kosakata juga. 这世界乍看之下有点灰，你微笑